Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam Lentera Hukum. Semoga Lentera ini bisa menjadi api yang kecil, cahaya kecil untuk menjawab keraguan-keraguan, kebuntuan ataupun ketidaktahuan rekan-rekan tentang hukum yang terjadi di masyarakat. Salam Lentera Hukum. Jadi rekan-rekan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bukanlah merupakan kebenaran yang mutlak. Sering saya sampaikan bahwa 10 ahli hukum bertemu akan ada 20 pendapat yang berbeda. Maksud tujuan saya menyampaikan ini adalah biar rekan-rekan tidak menjadi korban dari kesewenang-wenangan dan tidak juga berbuat atau melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hal-hal yang sering terjadi di masyarakat, yaitu di pemerintahan desa. Nah, titik poin saya adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau apa indikasi atau ciri-ciri bahwa proyek desa itu sudah terjadi korupsi atau sudah diselewengkan seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan yang saya hormati, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang desa, di mana di sana disampaikan bahwa desa itu diberikan kekuasaan, keleluasaan, hak untuk mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah, yaitu yang berbentuk dana desa. Dana desa itu hierarkinya adalah dana yang datang dari masyarakat, diterima pemerintah, kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk pembangunan desa, untuk kesejahteraan, yang tentunya dana itu adalah merupakan dana yang sudah dihitung, kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai manifestasi daripada rakyat itu sendiri. Nah, perlu saya kasih gambaran bahwa anggaran desa itu sangatlah besar. Kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai dari tahun 2019 itu cukup besar sekali. Di mana tahun 2015 itu dianggarkan dana desa kurang lebih 20,8 sekian triliun. Kemudian tahun 2016 meningkat lagi menjadi 46,9 triliun. Kemudian tahun 2017 dan tahun 2018 itu dananya 2 kali lipat, yaitu 60 triliun. Dan terakhir yaitu pada tahun 2017 itu dana desa yang dikucurkan dari pemerintah itu berjumlah 70 triliun. Sangat fantastis sekali, sangat besar sekali. Kalau itu dimanfaatkan secara baik dan benar, ya itu akan sangat berguna bagi kemajuan desa. Tetapi jika itu dikorupsi, ya itu sama sekali dia akan menjadi racun bagi desa sendiri, bahwa dia akan juga malah tidak memajukan pembangunan, malah dia membuat pembangunan menjadi minus seperti itu. Nah, kemudian dana desa itu secara singkat saya sampaikan bahwa itu direalisasikan kepada seluruh desa-desa yang ada di Indonesia. Yang menurut catatan itu sekitar 83.900 sekian desa yang ada di Indonesia itu mendapatkan pembagian daripada dana tersebut dengan jumlah yang cukup besar sekali. Nah, seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan sasarannya itu apa sih sebenarnya? Ya, tentu sasarannya adalah pada umumnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, untuk pelayanan publik, untuk pembangunan dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas satu aspek, yaitu untuk pembangunan. Ya, karena itu juga merupakan bidang saya. Ya, perlu ketahui juga saya adalah merupakan ketua Asosiasi Kontraktor Nasional. Saya juga merupakan ketua dari Himpunan Teknik Konstruksi Provinsi Bali, yaitu bidang saya, dan saya juga paham tentang hukum. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah dana itu berjalan seperti mestinya, ya ternyata tidak, yaitu banyak sekali penyelewengan atau korupsi yang terjadi. Yang menurut catatan yang saya tahu itu hampir 181 kasus korupsi terjadi di seluruh Indonesia, khusus tentang dana desa ini. Dari 181 itu terjadi 184 tersangka. Seperti itu, terjadi 184 tersangka. Kemudian yang menarik itu pelakunya siapa? Pelakunya adalah 70% itu adalah kepala desa. Kemudian sekian persennya itu terdiri dari perangkat desa. Nah, tetapi yang sangat mencengangkan adalah di dalam korupsi itu juga pelakunya itu adalah istri dari kepala desa tersebut. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Di mana letak titik lemahnya? Ternyata titik lemahnya itu adalah pengawasan. Siapa yang berhak melakukan pengawasan? Yaitu memang ada badan yang melakukan pengawasan, tetapi selain itu adalah masyarakat harus
aktif melakukan pengawasan daripada proyek tersebut. Nah, kemudian melangkah pada topik. Ciri-ciri apa sih yang patut kita curigai bahwa pelaksanaan daripada dana desa atau proyek desa itu melakukan sebuah penyelewengan atau dikorupsi. Nah, beberapa catatan bisa saya himpun yang mungkin bukan merupakan catatan yang pasti, tetapi bisa digunakan untuk pertimbangan rekan-rekan di dalam menilai proyek itu terjadi penyelewengan atau tidak. Yang pertama adalah tidak dipasangnya pelang nama. Ya, setahu saya di dalam dunia konstruksi, apakah itu proyek pemerintah, swasta dan sebagainya, pelang nama proyek itu wajib untuk dipasang. Di sana terdapat penjelasan tentang nilai proyek, waktu proyek, sumber dana proyek dan sebagainya. Nah, jika pelang itu tidak dipasang, itu salah satu ciri bahwa itu merupakan indikasi terjadinya tindak korupsi, karena itu tidak transparan seperti itu. Nah, yang kedua, ada istilahnya RAB, rencana anggaran belanja, atau RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Di mana di indikasi daripada penyelewengan itu biasanya RAB itu sama persis dengan laporan pertanggungjawaban. Ya, biasanya sepengetahuan saya di dalam dunia konstruksi itu biasanya antara RAB dan RAP itu biasanya ada selisih. Apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan itu biasanya ada selisih. Biasanya ada kelebihan dana. Nah, tetapi ini indikasi terjadinya korupsi di dalam proyek desa itu biasanya antara LPJ, laporan pertanggungjawaban, itu sama persis dengan RAB. Nah, di sini Anda patut curiga bahwa di sana mulai ada indikasi sebuah penyelewengan. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya ini merupakan hal yang sudah lumrah, yaitu biasanya lembaga desa itu pengurusnya itu keluarga-keluarganya saja atau orang-orang dekatnya saja. Kenapa harus begitu? Karena dia perlu membuat suatu ring, suatu barrier bahwa dia aman untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi makanya dia memilih teman dekat, orang-orang terdekat yang bisa diajak kolusi ataupun kongsi untuk sama-sama melakukan tindak kejahatan. Kemudian yang berikutnya apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah kepala desa memegang dana keseluruhan. Totality money of project itu dipegang oleh kepala desa. Jadi bendahara itu hanya sebagai formalitas saja. Jadi dana dia pegang semua. Bendahara hanya diperlukan ketika untuk mengambil dana itu ke bank atau kemana. Nah, di sana merupakan suatu jalur atau penugasan yang betul-betul keliru dan salah. Dan itu merupakan satu indikasi bahwa mulainya tindak korupsi atau penyelewengan. Kemudian berikutnya, perangkat desa yang biasanya jujur, vokal, baik, cerdas, itu biasanya disingkirkan. Malah tidak diajak rapat atau tidak diajak di dalam pengawasan dan sebagainya. Pada intinya orang cerdas, orang teliti, orang pinter itu disingkirkan. Karena dia ingin mengamankan kembali kejahatan yang ingin lakukan atau penyelewengan yang dia ingin lakukan. Jika itu terjadi, jangan berhenti. Yang cerdas, yang pandai, yang pintar, tetaplah Anda memprotes kondisi atau kenyataan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, biasanya kegiatan proyek atau pelaksanaan itu proyek itu terlambat. Di dalam proyek ada biasanya schedule of proyek. Jadi proyek itu biasanya di schedule ya, dalam jangka waktu berapa, hari sekian sudah sampai mana progresnya, hari sekian atau bulan sekian sudah sampai progresnya, itu biasanya terlambat. Kenapa terlambat? Ya kembali ke biaya mutu waktu. Ketika biaya itu dikurangi, waktu itu juga akan memperpanjang. Seperti itu. Nah, itu sudah ada indikasi telah terjadinya penyelewengan. Kemudian berikutnya adalah musyawarah desa atau rapat itu biasa dihadiri oleh sedikit orang. Apakah itu menandakan ketidakmenarikannya proyek tersebut? Bukan. Itu kadang-kadang sengaja dibuat sehingga orang-orang yang kritis dan tidak tahu tentang pelaksanaan proyek tersebut. Jadi dia tidak merasa kerepotan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan daripada orang yang kritis tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kepala desa ditanyakan tentang permasalahan proyek tersebut? Nah, biasanya jika terjadi korupsi atau penyelewengan daripada proyek tersebut, jadi kepala desa tersebut biasanya malah marah-marah ketika ditanya tentang proyek. Sebenarnya kepala desa sebagai perangkat desa
yang harus melayani daripada masyarakat, dia harus memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang pelaksanaan proyek. Jika terjadi korupsi atau tindak penyelewengan, biasanya kepala desa atau perangkat desa itu malah marah-marah kalau ditanya oleh warganya tentang pelaksanaan proyek, yang seharusnya dia memberikan penjelasan secara benar, secara mendetail tentang perjalanan proyek, apakah itu tepat waktu, apakah itu terlambat, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi apa? Jadi biasanya kalau indikasi korupsi itu sudah terjadi, biasanya malah kepala desa atau perangkat desa itu marah-marah kalau ditanya oleh warganya, seperti itu. Nah, jika hal itu terjadi, itu menandakan sebuah indikasi terjadinya penyelewengan daripada dana desa tersebut. Nah, kemudian apa ciri-ciri yang lain? Yaitu biasanya pembelian barang atau pembelian bahan di dalam proyek tersebut itu biasa dimonopoli oleh satu orang saja. Apakah itu kepala desa atau perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa yang ditugaskan untuk membeli barang, membeli bahan, dan tidak diperbolehkan orang lain untuk membeli bahan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu ciri, walaupun saya tidak menuduh, tetapi itu merupakan salah satu ciri bahwa proyek itu sudah mulai adanya penyelewengan. Dan rekan-rekan yang kritis, yang cerdas, harus berhati-hati dan jangan diam melihat situasi tersebut. Kemudian yang terakhir, ya mungkin yang tidak begitu penting, tetapi ya menurut saya itu sebuah indikasi terjadinya sebuah tindak kejahatan, yaitu adalah kepala desa atau perangkat desa bisa kaya mendadak. Ya, Anda bisa hitung berapa sih gaji kepala desa, berapa sih gaji perangkat desa, tetapi dalam kenyataan ya ketika ada suatu proyek, tiba-tiba kepala desa atau perangkat desa bisa kaya mendadak, bisa beli mobil mendadak, beli rumah dengan harga yang tidak masuk akal, seperti itu. Nah, itu merupakan suatu indikasi atau gejala bahwa itu sudah terjadinya penyelewengan dana desa atau korupsi. Ya, ibarat saya sampaikan, kalau itu merupakan sebuah penyakit, yaitu misalkan korupsinya itu adalah, saya ibaratkan penyakit demam berdarah, yaitu gejalanya yang tadi itu, ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin kalau dalam penyakit gejalanya kulit merah, demam, mual, dan sebagainya. Nah, itu gejala-gejalanya. Penyakitnya adalah apa? Korupsi, seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa dicegah? Yaitu adalah konsistennya, kontinunya di dalam pengawasan. Siapa yang mengawasi? Andalah rekan-rekan yang teliti, yang cerdas, yang cerdik, yang bisa mengungkap kejahatan atau sebelum kejahatan itu terjadi. Nah, sekian dulu rekan-rekan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Jika orang baik itu diam, maka orang jahat itu yang akan melakukan pekerjaannya. Terima kasih.